Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Zamroni dari SMK Gresik yang hari ini akan melaksanakan kegiatan PPL, yakni praktek pengalaman lapangan oleh Universitas Negeri Makassar dengan mata produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabar sehat hari ini? Hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah. Sebelum nanti kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Semoga selama kita belajar di materi produktif ada keberkahan, kemanfaatan dan juga kebarokahan untuk kita petik di hari nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah. Semuanya semoga hari ini sehat semuanya, karena kondisi hari ini masih dalam keadaan pancaroba, panas dari pagi sampai malam, panas semuanya. Semoga sehat semuanya. Kalau keadaan sakit langsung periksa ke klinik maupun ke rumah sakit. Ya, langsung saja. Untuk pembelajaran sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah jenis-jenis kamera dan juga tipenya. Bahwasanya kamera itu ada beberapa jenis mode dan juga kegunaannya untuk apa. Mulai dari yang pro, mulai dari yang level entry maupun sampai yang tingkat profesional, semua ada kegunaan masing-masing. Maka dari itu pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang masalah komponen, tombol-tombol dan juga pengoperasian kamera digital yang ada pada kamera digital hari ini. Ya. Kira-kira seperti apa sih kamera digital itu dan gimana cara proses penggunaannya? Nanti kita bahas di materi berikutnya nanti. Sebelum saya mulai, saya punya pertanyaan pemantik. Ya. Kira-kira saat kita melakukan pengoperasian kamera digital, komponen apa yang sangat penting untuk kita melakukan pengambilan gambar? Ya, silakan berdiri. Oke, tepuk tangan untuk Bintang. Ya. Oke, jadi benar, komponen kamera yang paling penting adalah baterai sama dengan memory card. Karena kenapa? Tanpa adanya baterai dan juga memory card tidak akan berjalan sistem pada kamera tersebut. Karena itu paling urgent sekali. Sama kayak kita. Kita kalau nggak di charge, nggak tidur, pagi harinya otomatis akan tumbang. Sama kayak HP maupun alat kamera seperti ini, semua butuh baterai dan juga butuh yang namanya memory card sebagai penyimpanan data. Oke. Kemudian komponen yang paling penting dan paling urgent sekali sebelum kita melakukan pengambilan gambar itu apa? Silakan Wardah berdiri. Lensa kamera, Pak. Oke, lensa kamera, tepuk tangan untuk Wardah. Di sini ada bodi kamera dan juga ada lensa kamera. Bodi kamera tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lensa kamera. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bintang tadi, bahwasanya memory card dan juga baterai itu penting, tapi lensa juga penting. Ya, Pak, terus kamera HP gimana, Pak? Beda lagi itu.
Kalau kita bahas masalah videografi, dunia perfilman, pasti semua saling berkaitan. Ya, makanya komponen-komponen dalam kamera, kemudian dalam videografi itu harus benar satu ikatan, tidak boleh dilepas karena semua saling berkaitan, harus balance. Kemudian saya akan membahas kira-kira hari ini apa yang kita bahas sih hari ini itu. Saya tunjukkan terlebih dahulu KIKD-nya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah memahami prosedur pengoperasian kamera digital dan juga menyajikan hasil analisis pengamatan terhadap tombol-tombol pada pengoperasian kamera digital. Jadi 2 poin penting ini, yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah membuat. Ya, hasil diamati, kemudian kita membuat. Karena dunia broadcast, dunia videografi, tanpa kita melakukan dan tanpa kita menganalisis, semua nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu pembelajaran kita hari ini harus balancing, seimbang. Habis diskusi nanti kita praktek. Ya. Terus apa sih berkaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari tentang kamera? Bahwasanya ketika kita keluar dari rumah di siang hari, otomatis mata kita itu akan kelihatan cerah, akan kelihatan rabun kalau kita melihat kondisi di luar. Sama hanya kayak kamera. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam rumah, otomatis mata kita akan kelihatan gelap, ya, butuh cahaya. Jadi sistem pada kamera itu sama kayak bodi tubuh kita, gitu ya, sama kayak optik mata kita. Kalau kita di luar ruangan, gimana caranya optik mata kita itu kelihatan jelas. Ya. Di dalam ruangan kita membutuhkan apa? Cahaya. Jadi di dalam kamera ini nanti kita akan membahas tentang settingan segitiga exposure, yang mana exposure itu cahaya di luar, gimana cara settingnya supaya pas, cahaya di dalam seperti apa settingnya supaya kita pas, kayak gitu. Jadi antara kamera dengan kehidupan kita hampir sama. Maka dari itu, fotografi atau videografi adalah teknik melukis dengan cahaya. Jadi cahaya sama kayak kita. Tanpa kita bisa melihat, kita nggak bisa melihat atau nggak bisa merasakan atau nggak bisa melihat cahaya. Kayak gitu, sama kayak kamera. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya ialah menjelaskan komponen-komponen terpenting kamera digital, menjelaskan cara-cara menggunakan kamera digital, kemudian menjelaskan tombol-tombol terpenting yakni aperture, shutter speed, ISO atau disebut dengan ASI. Kemudian yang keempat, menjelaskan dasar pengoperasian kamera digital atau segitiga exposure. Jadi tujuan kita hari ini dan manfaat kita hari ini adalah mempelajari tahapan-tahapan, karena tanpa kita belajar tahapan-tahapan itu kita nggak akan mengenal namanya kamera. Ya. Nanti saya akan melihatkan satu referensi sebuah video, nanti diamati karena ini merupakan langkah-langkah proses prosedural, komponen-komponen apa aja yang perlu diperhatikan. Nanti saya akan tayangkan satu video, kemudian nanti setiap kelompok mendiskusikan kira-kira apa sih yang menjadi bahan permasalahan yang akan saya tanyakan, kira-kira yang belum kalian pahami itu apa di penjelasan video tadi. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan dibahas secara kelompok, dan nanti akan dipresentasikan setelah melakukan yakni yang namanya produksi video dengan menggunakan kamera digital. Perhatikan video ini dengan seksama. Belajar kamera DSLR itu gampang susah. Gampang bagi yang sudah biasa pakai DSLR dan susah bagi yang belum terbiasa atau bingung dengan pengoperasiannya. Pada video ini, aku akan membuat kalian, khususnya para pemula, untuk mengenali tombol-tombol DSLR. Langkah awal,
bergerak sendiri. Tekan tombol shutter, jangan tekan penuh, tapi tekan setengah untuk mencari titik fokus. Kalau sudah ketemu titik fokusnya, barulah tekan penuh. Atau kalau bingung, bisa pakai MF, tinggal putar ring depan lensa. Kalian bisa memotret lewat diintip pakai mata atau memotret lewat layar. Kalau sudah pas, hasil tidak blur, tinggal tekan tombol shutter penuh. Bagi pemula, aku sarankan pakai mode P. P itu otomatis, beda dengan mode M, AV, TV, yang settingannya itu kita atur sendiri. Bagian atas sendiri ada beberapa menu. Ini bisa digeser pakai tombol arah kanan kiri. Dan setiap menu berisi bagian-bagian dari pengaturan kamera. Bagian-bagian ini juga akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk memperbesar foto ini, tekan tombol zoom in. Ini bisa ditekan terus sampai mentok, bahkan digeser kanan kiri. Untuk memperkecil, tekan tombol zoom out di sebelahnya. Dan tombol ini juga sebagai jalan pintas untuk memilih beberapa pengaturan di layar. Dan di samping kamera ada beberapa colokan. Yang ini untuk kabel USB dan HDMI. Sedangkan sampingnya untuk colokan mikrofon dan remote shutter. Tapi setiap kamera memiliki lubang yang berbeda-beda. Segitiga exposure adalah komponen dasar dalam fotografi yang saling berinteraksi. Ibarat sebuah bola, segitiga exposure adalah intinya. Seperti namanya, segitiga berarti tiga. Ada tiga komponen dasar yang wajib diketahui apabila ingin belajar fotografi lebih dalam. Kalian perhatikan pada LCD bagian atas. Ketiga komponen inilah yang dinamakan segitiga exposure. Ada shutter speed, aperture, dan ISO. Apa itu shutter speed? Shutter speed sering disebut kecepatan tangan. Dalam settingan kamera, shutter speed diukur dalam satuan detik.
mengatur kamera supaya hasil foto bisa bokeh atau blur. Semakin kecil atau rendah aperture, maka hasil foto semakin bokeh. Sebaliknya, semakin besar atau tinggi aperture, maka hasil foto semakin rata atau tidak ada bokehnya. Apa itu ISO? ISO digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Dalam settingan kamera, secara umum kita mengenal nilai ISO mulai 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, dan seterusnya. ISO rendah digunakan untuk memotret di tempat terang atau foto pagi hari di siang hari. ISO sedang digunakan untuk memotret di tempat tidur atau sore hari. ISO tinggi digunakan untuk memotret di tempat gelap atau malam hari. Gimana penjelasan dari video yang tanya-tanya tadi? Bisa dipahami ya? Jadi semua komponen yang ada dalam kamera itu saling berkaitan. Pak, misalkan saya ini pemula Pak, terus gimana caranya supaya bisa mempesan kamera? Jangan lupa kalau kalian ingin belajar, nah paling tidak baca buku terlebih dahulu. Pasti ada panduan-panduan pentingnya. Bisa baca di YouTube, lihat di YouTube, tayang YouTube, di TikTok atau yang lainnya, atau bisa langsung berdampingan sama tutor yang ahli di bidangnya. Karena kenapa? Alat kamera seperti ini bukan alat yang murah, ya. Terus gimana Pak supaya saya bisa ya tadi itu? Karena kenapa? Alat seperti ini bisa menghasilkan uang dan juga bisa menciptakan sebuah karya. Ya, bagi teman-teman yang hobi fotografi, videografi, itu. Jadi cara penggunaan kamera ini tadi disebutkan di video, jangan lupa dimasukkan baterai terlebih dahulu. Ya, baterai dimasukkan, memori dimasukkan di samping, kemudian dimasukkan, ditempelkan tulisannya. Nanti akan saya tunjuk satu anak untuk memasangkan baterai supaya memahami seperti apa sebelum nanti melakukan pengambilan gambar. Nah, ini ada sebuah tayangan video tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan ataupun bisa menganalisis? Enggak? Silakan saya berdiri. Untuk komponen yang dijelaskan tadi, komponen yang penting yang pertama itu baterai harus full, baterai dan baterai pun harus full. Yang kedua ada memori card dan memori card tersebut harus kosong. Dan yang ketiga, lensa kamera yang digunakan harus bersih. Dan yang terakhir mungkin sebenarnya bisa menggunakan program model auto ataupun manual. Tepuk tangan untuk Mas Isyam. Ya. Jadi sebelum menggunakan kamera dicek terlebih dahulu baterai kamera. Ini sering kali teman-teman kita, tidak kemungkinan juga, saya juga sama. Ketika mau motret, baterai itu pasti belum dicas, ya, karena buru-buru biasanya. Nah, kalau misalkan nanti ada project atau job, jangan lupa malam harinya dicas terlebih dahulu. Semua alat ketika mau melakukan job ataupun project, malam harinya disiapkan secara rapi supaya apa jadinya nggak dadakan. Ya, karena kenapa? Ketika kita di lapangan sudah nggak fokus alat lagi, fokusnya adalah tentang penyimpanan data, kemudian baterai kira-kira
kemudian di lapangan seperti apa kondisinya, kita yang pertama seperti itu. Makanya urusan baterai, urusan memory card harus benar-benar cek terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan gambar. Yang tidak penting lagi, lensa kamera sebelum atau sesudah melakukan pengambilan gambar jangan lupa dibersihkan. Karena kenapa? Alat seperti ini membutuhkan yang namanya perawatan khusus. Gak dibersihkan saja, harus disimpan di tempat penyimpanan yang agak hangat. Ya, biasanya ada lemari gas ya untuk menyimpan alat seperti ini supaya nggak berjamur, supaya nggak keluar keringat atau yang lainnya. Situ ya, paham di sini ya. Kemudian ada lagi yang bisa di argumentasinya, silakan. Ya, jadi berdasarkan video yang sudah ditayangkan, saya menyimpulkan bahwasanya jika kita menggunakan mode manual, kita itu harus memahami segitiga exposure yang meliputi aperture, terus shutter speed dan ISO. Karena apa? Karena ketika pengambilan gambar itu agar tidak over exposure atau under exposure, jadi pas. Siap, tangan untuk Mbak. Ya, jadi pengoperasian kamera yang selanjutnya supaya tidak under atau over exposure ya, yang kita pahami adalah tentang mode yang ada di kamera. Di penjelasan tadi, di semua kamera itu pasti ada mode sendiri, mode dial kayak ini ya. Jadi ada mode auto, ada mode program, ada mode manual. Semua memiliki seperti itu. Fungsinya apa sih Pak? Pasti semua alat itu ada fungsinya masing-masing. Nah, yang kita pelajari adalah mode manual. Karena kenapa? Seorang profesional videografi atau fotografi harus memahami mode manual. Ya. Karena kenapa? Kondisi di dalam ruangan sama di luar ruangan itu pasti beda. Meskipun kamera ini canggih, tapi tidak bisa mendeteksi kira-kira ruangan ini seperti apa sih cahayanya. Ya, makanya nanti yang kita pelajari adalah tentang segitiga exposure yang ada di kamera menggunakan mode dial manual seperti itu. Paham di sini ya? Jadi jangan lupa semua prosedur penggunaannya mulai dari perawatan, penyimpanan, pemakaian sampai penggunaan itu wajib dipahami. Apalagi tentang ketika waktu di lapangan. Kamera, lagi-lagi saya sampaikan, bukan alat yang murah, ya, cukup mahal. Ya. Maka dari itu penggunaannya harus diperhatikan. Mulai dari seperti apa sih menggunakannya? Yang pertama di sini ada yang namanya tali cash, ya. Jadi tali untuk kamera. Kalau kita sedang dalam keadaan darurat atau dalam keadaan penting, jangan dipegang seperti ini. Ya, usahakan dikalungkan di tubuh kita. Nah, seperti ini. Supaya apa? Ketika kita lari, dia nggak jatuh. Ketika disenggol sama orang, dia nggak jatuh. Dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Kalau seperti ini, dipegang tangan menggunakan tangan kanan. Ya. Ketika kita lari, disenggol sama teman kita pasti kaget dan akan terjatuh. Nah, makanya supaya lebih aman, tangan kanan usahakan dimasukkan di kalung kamera itu. Nah, kemudian dipakai seperti ini. Ketika kita jatuh masih seperti ini, gitu ya. Jadi kondisi kamera tidak jatuh ke tanah, tapi masih di genggaman kita. Ya, paham di sini ya. Jadi usahakan keselamatan dalam project atau produksi itu juga wajib diperhatikan. Karena kenapa sih? Alat videografi, alat perfilman itu bukan alat yang murah. Beli pun mahal, sewa pun juga mahal. Maka dari itu keselamatan dalam bekerja juga diperhatikan. Semua diperhatikan. Sama kayak diri kita sendiri diperhatikan secara seksama. Paham di sini? Paham ya? Kemudian saya beri sedikit tugas, saya kasih lembaran LKPD. Nah, lembaran ini sebagai proyek kalian hari ini, ya nanti didiskusikan terlebih dahulu. Sebelum melakukan produksi, usahakan melihat referensi terlebih dahulu, bisa di YouTube atau di TikTok sebagai pembanding.
Kira-kira seperti apa sih cara pengambilan gambar itu, gimana cara pemrosesan kamera. Nanti ada yang di dalam indoor, ada yang di outdoor, supaya nanti kita presentasi ada pembandingnya. Oh ternyata yang indoor seperti ini, yang outdoor seperti itu. Paham di sini ya? Oke. Saya kasih lembar LKPD dan nanti disiapkan bisa HP atau laptop, cari search di YouTube tentang pemrosesan kamera dasar. Bisa berdiskusi, saya kasih waktu kira-kira menggunakan waktu berapa menit? 30 menit cukup? 40 menit ya? Di 40 menit nanti diskusi, setelah itu searching di YouTube, langsung nanti diambil kameranya, gitu ya. Diambil kameranya, nanti langsung produksi. Jangan lupa nanti ada yang merekam, ya, ada yang merekam sebagai tugas kalian. Habis direkam nanti kita presentasi di akhir pembelajaran ini supaya tahu, oh ternyata anak ini masih belum paham, anak ini masih belum paham. Nanti kita akan bahas di presentasi berikutnya. Bisa dibuka YouTube-nya atau laptopnya, diskusi, rembung sama teman-temannya. Berapa sekarang? Sungguh ya. Kalau tertutup. Apa? Iya. Direkam. Mati. Cepat. Ada HP. Jauh-jauh aja, jauh-jauh. Buka nih Pak, ya ini. Ketokno laptop ini, ketokno video ini. Bisa? Ada videonya? Mbak dibuka atau video aja?
diskusi dit ya. Mata-mata diskusi dit. Setelah nanti ketika kamu tanya nanti ketika ke depan nanti tak suruh kasih materi praktek memasukkan kamera kemudian baterai gitu. manual, pakai priority, dan status, dan program. Kalau misalkan itu kita nggak isi auto itu gangguan kamera. Jadi kalau kita motret tanpa menyeting apapun untuk deteksi, biasanya kalau kita motret yang sifatnya itu dokumentasi, pakai yang awal.
Karena kenapa? Nggak mungkin kita pakai metode manual. Kita yang buru-buru. Sifatnya itu kayak penting. Contoh peperangan. Tapi kita nyari dulu. ISO resaksi ya seperti itu. Jadi ini pakai manual. Ya, tapi untuk pembelajaran, ini kita pakai manual supaya tahu secara kondisi cahaya itu paham? Oke, sudah ya. Waktu diskusinya sudah selesai. Gimana, sudah dapat pencerahan dari beberapa konten YouTube? Ya, sudah ya. Saya yakin apa yang saya tayangkan di video ini yang tadi saya putar sama yang ada di YouTube, saya yakin sudah bisa diproses ataupun bisa dipahami. Dan nanti akan saya lakukan satu anak nanti saya kasih arahan proses penggunaan kamera itu supaya ketika di lapangan memahami semuanya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Berdiri silakan. Zahro yang keras. Oke. Seperti yang saya katakan tadi di awal, jadi seluruh proses prosedural penggunaan kamera, mulai dari kamera yang entry level, kalau ini kamera entry level, ya. Kamera untuk pemula, ya, untuk pelajar, pemula, ya. Entry level. Ada kamera untuk semi profesional, ada untuk semi profesional, ya. Ada yang kamera untuk orang profesional, kamera sendiri profesional. Jadi ketiga kamera jenis kamera itu memiliki fungsi masing-masing dan wajib sesuai prosedur penggunaannya. Ya. Yang tidak paling penting di awal tadi saya bicarakan, semua alat kamera wajib difahami dan wajib dimengerti supaya tidak salah penggunaannya.
Pak, kemudian tadi itu ada mode auto. Kira-kira mode auto kayak gimana sih? Sebenarnya mode auto itu mode bawaan kamera, semacam kayak artificial intelligence. Jadi ketika kita masuk di ruangan, dia langsung mendeteksi, oh ruangan ini membutuhkan cahaya yang sekian, membutuhkan ISO sekian, membutuhkan terbuka sekian, gitu. Cuma penggunaan auto tidak disarankan untuk teman-teman yang bidang profesional. Ya. Tapi mode auto ini bisa dipakai sampai kita dalam keadaan genting. Ya. Nggak mungkin sampean ada kebakaran, kemudian ada tragedi nyeting manual, nyeting ISO. Nggak mungkin seperti itu. Yang penting apa sih? Dalam keadaan seperti itu semua bisa direkam secara cepat. Ya, dalam tragedi. Tapi kalau dalam keadaan dia contoh acara wedding, acara model menggunakan mode manual yang sifatnya itu bisa diatur, diarahkan ke manual. Tapi kalau sifatnya itu tragedi atau bencana atau musibah, nggak usah terlambat makanya biasanya wartawan jurnalis kalau dia dalam keadaan apapun pasti menggunakan mode auto. Tapi kalau jurnalis yang jauh paparazi itu semacam kayak dari jauh itu pakai mode manual ya, supaya kelihatan cantik kayak gitu ya. Ini Mbak, satu anak bisa masuk ke depan, saya lakukan praktek pemasangan baterai, pemasangan lensa operasian. Bisa maju ke depan, silakan Hakim. Silakan sini. Ini lensa, ini body kamera. Disatukan menjadi kamera. Ini body kamera namanya, ini lensa kamera. Ya. Gimana cara masangnya? Nah, ini ada putih-putih kecil sama putih-putih di body kamera, disatukan jadi satu. Setelah itu klek, kalau udah menik klek berarti sudah terpasang. Dibatak gak iso. Ya, unsur sama batas unsur sampean. Ya. Dibanting iso, pecah. Ya. Kemudian setelah itu dinyalakan mode powernya sini, udah kemudian setting mode manualnya dan ketika merekam misalkan pakai recording yang yang ini aja. Ya. Kemudian untuk jebret pakai yang ini. Klik. Coba sekarang dipasangkan. Oke, sip, nyoba diatur sambil dijebret. Oke, sip, silakan tepuk tangan untuk Abdul Hakim. Supaya enggak jenuh, kita nyoba berdiri semuanya, kita stretching terlebih dahulu. Sebelum tugas nanti kita keluar di dalam dan juga produksi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ini ice breaking saya dapatkan ketika waktu itu teater dan diajari langsung dari teman New Zealand. Saya nggak bohong dari teman New Zealand. Dia seorang pantonan waktu saya di perpustakaan Lamongan waktu masih sekolah, ikut penampilan. Ya. Seperti biasa ya. Paham kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
tiga, empat, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yes. Yes. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah siap untuk proyeknya? Kira-kira kalau misalnya dari modelnya?
jadi model siapa? Berdiri? Berdiri. Farda. Farda. Fotografernya Fotografernya siapa? siapa? Bisa. Kelompok 2? Fotografernya saya, terus modelnya Oke. Kelompok 3 siapa fotografernya? Ya, fotografernya Adit. Modelnya? Oke. Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Oke, sip. Ya. Saya kasih kamera ini. Nanti yang di dalam akan saya nilai satu persatu individunya, ya, dan juga kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan kalian. Ya, mulai dari proses penggunaan sampai nanti proses presentasinya akan saya nilai. Ya. Bisa dibawa kamera ini, dibawa. Itu dilepas mas kameranya, ini di bawah. Ini rekam pakai HP. Kelompok ini jangan lupa saya buka ya. Enggak ketoknya. Nah, ditaruh di mejanya. Sudah siap semuanya? Ya, kalau siap, siapa yang di luar, siapa yang di dalam, silakan sekarang berdiri, cari posisi masing-masing. Jangan lupa ada yang akan dipinjami HP-nya. Gantian ya. Di dalam kan ya. Ya nggak apa-apa kan baterainya. Ibu. Bisa di mana? Di sini nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa. Di ada yang bagian buka dulu. Dibantu tangannya ini. Oh sini kayak tadi kemarin. Sini. Kawan, kontak sambil arahkan ke saya. Ayo, bisa dari sini. Itu video dulu. Kayak kemarin. Gak apa-apa. Apa yang rekamnya? Sini. 3 ya. Kami dari kelompok ya. Kau saya rekam biasa. Ya nggak apa-apa. Ya wes.
kayak kemarin kayaknya ya. Enggak kayak kemarin. Udah wis. Bisa di teman yang lainnya, dikasih ke teman yang lainnya. Kamera taruh meja ya, meja masing-masing. Hasil pengambilan gambar disalin di komputer masing-masing dalam video tadi. Jangan lupa diedit. Nanti kita presentasikan setelah pengeditan. Saya kasih waktu tadi 40 menit. Jam 9 40 menit nanti kita akan mulai presentasi. Jam 9 30 kita presentasi. Ya. Jadi nanti kita tayangkan untuk videonya dan kita akan presentasi. Ya. Paham di sini ya. Lupa tidak dulu memorinya dan kerjakan untuk editing videonya sebagai bahan presentasi kalian. Dapat videonya dimasukkan jadi video ya. Video apa? Jadi ya.
Cuma yang bertanya ini kelompok 1 sama kelompok 4. Ada videonya. Waktu masih 15 menit. Editingnya dipersiapkan.
Sudah masuk. Semua bangunan apa ya? Sudah. Sekarang hasil editing videonya dikirim, dipindah di hadis ini ya, ke WA setelah. Kemudian nanti kita akan presentasi kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 ya. Saling berhubungan sampai ke kelompok 1 ya. Sudah siap presentasinya? Kalau saya bilang ekspansi jawabannya apa? Kreatif, inovatif. Ekspansi bersih. Kita semuanya. Kirim ke saya ya videonya ya. Setelah itu nanti kita akan presentasi satu persatu. Sudah siap presentasi? Sudah siap ya? Ya. Silakan maju untuk kelompok 1. Silakan maju. Di sini. Dibuka dulu.
Relawan kami dari kelompok 1, saya yang Nurifah. Kali ini kami akan melakukan pemilihan gambar sebagai bagaimana belajar videografi teknik pengoperasian kamera juga. Kami akan menerapkan teknologi digital exposure dengan settingan aperture exclusive ISO. Untuk lokasi kami memilih di outdoor, untuk lapangan, titik-titik dan Tepuk tangan untuk kelompok 1. Fokus hasilnya ya. Ada yang bisa ya dari teman-teman. Silahkan teman-teman yang mau bertanya soal mengenai video dari kelompok kami. Berdiri silakan. Namanya siapa? Saya sebenarnya dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa harus menggunakan settingan ISO 100? Oke, terima kasih. Akan saya jawab karena kita menggunakan ada outdoor. Jadi ketika di luar sudah ada banyak cahaya natural. Jadi jika ISO kita naikkan pasti akan over. Tapi kita pakai patokan standar 100 agar foto menjadi natural. Cahayanya nggak over. Oke, tepuk tangan untuk alat yang juga bisa. Terima kasih. Sekian dari teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kita sudah hasil dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, oke silakan duduk, Mbak Asfa. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus hasilnya ya. Ya, hampir semuanya memahami dan juga menerapkan teknik tersebut. Sekarang saya panggil kelompok 4 maju ke depan. Ketika nanti bertanya, shoot ya. Buka dulu. Angkat maju sini, baris sini depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil foto yang tadi kami buat. Untung bodoh. Bodoh kure. Kali ini kami akan melakukan pengambilan gambar sebagai konsep akan belajar untuk belajar teknik pengoperasian kamera digital. Kami akan menerapkan teori segitiga exposure dengan settingan diafragma atau speed ISO untuk operasi dalam mengikuti outdoor atau perorangan. Kegiatan kami Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Berdiri. Bukan namanya dulu. Kami belajar sesuai metodologi dari kelompok 2 ini bertanya. Pada saat proses pengambilan gambar, kita menggunakan gambar beras. Tepuk tangan untuk Rara. Karena kondisi lokasi yang sedikit gelap dan cahaya, maka dari itu kami menggunakan gambar flash dan ISO kami buat 400. Sudah. Mana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk. Terakhir dari kelompok 3, silakan duduk depan. Yang seru ya kelompok 3 ya. Yang happy fun. Dibuka dulu. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Ada buat kamera. Ke sana, sana, sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya berbeda dengan teman saya, metode belajar dan dunia Asia. Kami akan mempresentasikan hasil dari foto yang kami ambil tadi. Perkenalkan saya, kami dari
tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ditutup. Ke depan dulu. Itu adalah dari presentasi video dari kami. Kami kelompok 3 kami berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, duduk. Ya, hampir semua memahami, hampir semua sudah mempraktekkan prosedural dan juga pengoperasian. Sudah saya lihat di dalam video tadi, hampir semua menerapkan. Ya, tidak ada yang over, tidak ada yang under. Saya yakin dari pembelajaran kali ini hampir diterima untuk kalian semuanya. Semua ada yang ngerti? Jos, bisa. Jadi selama kita terus belajar tadi dari awal sampai pertemuan akhir ini, saya yakin ada sedikit kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Sekarang berdiri depan sini. Kenalkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nansari Islamia akan menyimpulkan hasil pembelajaran dari awal sampai akhir ini. Jadi, untuk penggunaan kamera digital DSLR, kita sebagai pemula itu harus memahami tentang komponen yang ada pada kamera seperti baterai, lensa kamera, lensa bagi kamera ataupun memori card. Selain itu, saat kita mengoperasikan untuk pengambilan gambar, kita juga harus memahami tentang settingan segitiga exposure. Itu sangat penting agar saat kita mengambil itu gambarnya tidak over exposure ataupun under exposure. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Arfa. Salam. Kesimpulan yang benar-benar menyimpulkan, sebagai seorang pemula wajib mengetahui prosedural yang ada di kamera, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sehingga hasil foto tidak sampai over exposure dan tidak sampai under exposure. Intinya apa? Video ataupun foto itu harus pas, ya, harus pas sesuai dengan kondisi cahaya atau sesuai dengan konsep yang kita buat seperti apa. Jadi seni itu tidak bisa membatasi, seni itu adalah abstrak, kalian bisa memaksakan semuanya. Ya, sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sebelum saya akhiri, ada yang menanyakan kembali? Silakan. Apa kali? Oh, oke. Jadi video yang tadi dibuat jangan sampai lupa di-upload di YouTube sebagai tugas kalian, dan nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teknik pengambilan gambar. Oke, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Bisa dikembalikan.